Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung, atau Anda yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu berkembang ya, karena masih ada orang-orang yang membutuhkan informasi-informasi tentang masalah mereka, terutama yang saat ini mungkin sedang gencar-gencarnya ya, mungkin ya, dihantam oleh pinjaman online setiap hari, membaca teroran demi teroran luar biasa banget gitu loh, luar biasa, yang tidak akan pernah ada habisnya gitu ya kalau kita ngikutin ancaman demi ancaman yang dilahirkan oleh debt collector. Dan kemarin aja saya mengupload di Instagram, itu ada juga yang diancam dia seakan-akan menjadi orang PLN gitu loh ya, yang menanyakan soal tagihan listrik gitu loh. Jadi kan memang bermacam cara dan bermacam versi yang mereka lontarkan gitu ya dari cara penagihan mereka. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah tentang galbay juga, masih tentang galbay di pinjol legal ya. Saya perhatikan makin kesini itu makin banyak ya ternyata. Saya kira ini malah makin kurang gitu loh, ternyata ini makin banyak. Berarti marketing dari pinjol ini cukup hebat, sehingga menjadikan Anda salah satu sasaran dari target mereka ya. Dan saya mau bahas ini biar saya jelaskan, terutama buat Anda yang baru gagal bayar atau baru telat bayar. Dan Anda semuanya yang mau bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan Anda klik tombol bergabung yang ada di bawah nama channel saya. Di situ Anda bisa berdiskusi dengan orang-orang yang sama-sama terjebak, dan ada mentornya juga untuk mengawasi Anda selalu dan mengiringi selalu dari curhatan Anda. Nanti Anda klik aja tombol gabung yang ada di bawah nama channel ini, nanti Anda akan berjumpa dengan saya, berjumpa dengan rekan saya juga ada di situ. Yang penting saya selalu mengawasi grup-grup yang dibikin gitu. Jadi udah sejauh mana nih, saya cuma diberikan fasilitas untuk langganan itu, dan apa-apa aja yang akan mereka dapatkan ya itu sudah tertera semuanya ya. Jadi yang baru galbay pinjol di pinjol legal ini masih cukup banyak ya, masih cukup banyak. Dan saya cukup khawatir, yang saya khawatirkan itu bukan soal galbaynya, tapi soal ketidakmampuan Anda menghadapi serangan demi serangan yang dilakukan oleh debt collector dalam melakukan penagihan. Ya, di sini posisinya saya juga heran. Ada orang yang 2 hari baru telat bayar pinjol, tapi sudah menyatakan tidak mampu. Ya, baru 2 hari gitu, 2 hari telat bayar pinjol. Bahkan ada yang minjam di 5 aplikasi, dan baru jatuh tempo pertama, duitnya juga tidak ada. Ini sistem cicil nih, bukan sistem dibalikin secara langsung. Dan saya heran ya, entah apa sih guna duit ini. Kalau saya membaca dari segi iklan yang ditawarkan oleh pinjol sendiri, iklannya cukup beragam, tapi iklannya hanyalah mementingkan kesenangan semata, mewujudkan suatu keinginan dari kaum muda. Kayak mentraktir, kak sedang makan dengan pacar, tiba-tiba duit habis, kayak pacar ngajak liburan, pokoknya ya tentang mewujudkan semua keinginan saja gitu. Dan saya beranggapan orang yang terjebak pinjol, orang-orang yang lupa akan kebutuhan tapi lebih mementingkan segi keinginan. Yang dia butuhkan saat ini cuma makan dan minum, tapi kalau keinginan dia ingin liburan, jalan-jalan, mempunyai smartphone yang bagus, itu adalah sasarannya ya. Sekarang saya tidak menyalahkan posisi itu, karena memang target market dari pinjol itu adalah Anda yang tidak mementingkan resiko di balik kemudahan. Itu adalah target mereka dan itu sasaran mereka. Sekarang yang mau saya bahas itu adalah tentang ketidakmampuan Anda setelah Anda terjebak di dalam hal. Untuk yang ilegal, saya selalu menyampaikan buat teman-teman semuanya, kalau ilegal nggak usah dibayar ya, karena udah disampaikan juga dari Menko Polhukam. Anda bisa lihat itu daftar 103 dari pinjol legal. Di luar dari itu
Anda coret semuanya, berarti utang telah selesai. Tinggal permasalahannya di pinjol legal. Di pinjol legal ini, dua opsi akan terjadi. Anda akan diserang oleh debt collector dan akan diiming-imingkan mungkin juga hampir sama uang perpanjangan tenor lah. Disuruh mencicil tanpa mengurangi hutang juga sering terjadi. Disuruh mentransfer tapi duit hilang entah kemana juga pernah. Buat teman-teman yang baru gagal bayar pinjol, yang paling pertama adalah mental. Ya, mental ini sangat dibutuhkan dalam posisi ini. Gimana tidak, karena kita akan diserang dari segi batin kita. Kita akan ditakut-takuti dengan berbagai macam versi ancaman yang akan mereka lontarkan. Itu tujuannya semata hanya membuat Anda tidak nyaman. Dan target mereka adalah tagihan bunga plus denda. Ya, itu tujuan mereka. Kenapa debt collector selalu melontarkan ancaman demi ancaman ketika orang telat bayar? Karena tujuan mereka adalah tagihan denda plus bunga. Ya, itu yang paling pertama. Habis itu, target dari debt collector adalah jangan membiarkan Anda untuk terburu-buru lepas dari permainan ini. Sehingga dia lontarkanlah beberapa ancaman, baik itu ancaman proses hukum, ancamanmu datang ke rumah, disomasi dengan lawyer, Anda akan dicegat di jalan, anak akan diculik, data akan disebar. Itu semua hanyalah bagian dari skenario debt collector untuk membiarkan Anda kembali masuk ke dalam permainan berikutnya dengan gali lubang tutup lubang. Ya. Setelah dia menyerang dari mental Anda, otomatis pikiran Anda akan merespon kemana-mana. Ya sudah, saya akan ambil di aplikasi ini. Sekali saja Anda pernah berpikir seperti itu, sangat sulit Anda untuk keluar dalam permainan itu. Ya, berarti Anda telah masuk dalam jebakan mereka. Sebelum Anda gagal bayar, semua telah diperhitungkan. Ya, semua sudah diperhitungkan. Ada nasabah yang nakal dan bandel, kayak gini cara mereka untuk menanggapinya nanti. Ada nasabah yang baik, kayak gini juga cara mereka untuk menanggapi. Jadi jauh hari sebelum Anda meminjam dana di pinjol ini, segala yang terburuk dan yang terbaiknya mereka telah perhitungkan. Jadi mau Anda lari kemanapun posisinya, tetap Anda akan dikejar. Jadi jalan yang terbaiknya itu adalah tahan di posisi itu. Makanya saya selalu sampaikan di beberapa video, lebih baik gagal bayar daripada Anda gali lubang tutup lubang. Karena semakin Anda bergeser berada di posisi Anda sekarang, semakin sulit keadaan yang akan Anda terima. Ya. Contoh, Anda ketakutan nih didatangi debt collector, misalnya diancam oleh debt collector. Siap-siap. Anda persiapkan duit Anda, kami akan datang sesegera juga. Panik, memang panik. Stres, memang pasti itu, ya. Nggak akan bisa Anda dutsai. Itu pasti akan panik dan pasti akan stres. Dan orang yang panik, dia tidak akan bisa berpikir melakukan apapun juga. Masuklah link SMS ditawarkan melalui smartphone Anda. Selamat, Anda mendapatkan, Anda berhak mendapatkan 5 juta pinjaman. Silahkan klik link ini. Tanpa pikir panjang, orang yang panik dan stres, klik. Dah, Anda sudah masuk. Dalam permainan itu Anda sudah masuk. Nanti datang si debt collector ini. Bayarkan tagihanmu sekarang juga. Ya, dia marah-marah dengan ini segala macam. Sementara yang kita ditawarkan dari link ini yang awalnya 5 juta, cuma dapat 300.000. Kita ditawarin 5 juta, giliran kita klik dapatnya cuma 300.000. Kita sudah masuk lagi di aplikasi 1. Sementara hutang yang mau kita bayar adalah 1 juta. Berarti kita butuh 3 link supaya bisa ini. Masih kurang, berarti 4. Yang saya ini cuma 300.000. Bayarnya berapa Bang? Bayarnya 600, 700.000. Kita dapat cuma 300. Ya. Yang mau diselesain hutang cuma 1 juta. Yang terbuka 2.800.000. Ya, makanya mental. Ini paling utama. Menghadapi apapun dari debt collector, mental paling utama yang akan mereka kejar. Karena kalau mental orang ini masih aman, mental orang ini tidak panik, sulit banget debt collector untuk mempengaruhi Anda. Sulit banget debt collector untuk melancarkan aksi-aksi mereka supaya bisa memuluskan jalan mereka untuk mengambil tagihan beserta bunga plus dendanya. Ya, makanya Anda dibikin panik dulu, mental Anda diserang dulu supaya ketakutan yang luar biasa. Ya. Habis itu logika Anda. Ya, ini juga penting. Jangan Anda kira logika nggak penting dalam posisi ini. Ya, jangan Anda hanya membilang saya nggak ada uang Bang, saya nggak mampu bayar Bang. Ya, Anda nggak mampu bayar, logika Anda jangan sampai hilang. Logika nggak harus dibayar kok. Ya,
Logika itu nggak ada orang yang jual, cuman dipergunakan dalam pikiran. Ya, menganalisa yang terjadi. Ya, contoh, Anda pernah disomasi dengan lawyer. Mungkin di beberapa pinjol pernah mensomasi Anda dengan lawyer. Coba Anda analisa. Lawyer mana sih yang kerjanya menagih utang? Lawyer mana yang kerjanya menagih utang? Selain somasi, ada tagihan di bawah itu. Ya. Selain somasi, di dalam tulisan somasi itu ada tagihan di bawah itu. Ya. Gilang itu. Kalau kita nggak punya logika, kita terpengaruh dalam ini, saya akan diproses. Ini sudah ada loh penasehat hukumnya masing-masing. Ya. Memang setiap perusahaan itu memang ada penasehat hukum mereka, legal mereka memang ada di posisi itu. Tapi bukan berarti ikut serta dalam penagihan. Ya. Apabila suasana konflik, ya, suasana tidak terbendung lagi dan terjadinya mungkin jalur hukum di masing-masing pihak, oke, lawyer masing-masing akan muncul. Tapi bukan melakukan penagihan. Ya. Lawyer itu hanya membikinkan tulisan dengan kata-kata yang seindah mungkin dengan nuansa hukum. Yang melakukan penagihan itu tetap posisinya debt collector. Ya. Nggak lawyer. Itu pentingnya logika dalam hal ini. Ya. Habis itu lagi dari teman-teman semuanya juga hal yang paling terpenting. Jangan pernah menakut-nakuti diri sendiri. Ya. Inilah posisi yang poin nomor 3 inilah yang paling terbanyak. Menakut-nakuti diri sendiri. Ya. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bang, saya galbay di pinjol legal. Pinjolnya ini. Sebar data nggak, Bang? Itu menakuti diri Anda sendiri. Ya. Yang tahu posisi sebar data itu kita yang meminjam di aplikasi itu. Ya. Bukan orang lain. Sementara Anda bilang, Bang, saya gagal bayar di aplikasi ini. Sebar data nggak, Bang? Anda selama ini gagal bayar, pernah nggak ada komplain dari orang sekitar? Pernah nggak orang yang tidak Anda jadikan kontak darurat tiba-tiba mengetahui hutang Anda? Kalau pernah, berarti data Anda disebarluaskan. Tapi kalau tidak pernah, berarti nggak ada. Makanya berkaitanlah dengan logika yang ada. Ya. Ada pertanyaan itu orang lain mampu menjawab, ada pertanyaan itu yang orang lain tidak bisa menjawab. Ya. Coba, misalnya, Bang, saya terjebak, Bang, di aplikasi 1, 2, 3. Sementara saya tidak terjebak di posisi itu. Ya. Habis itu Anda bertanya, mereka sebar data nggak? Terus saya menjawab, ponisan jawaban saya ini, saya harus belajar dari mana ini? Jawaban dari ini. Saya bilangin itu sebar data, saya tidak pernah minjam. Saya tidak juga mendapatkan laporan dari orang sekitar, misalnya itu nyebarkan data. Ya. Otomatis Anda yang lebih tahu. Lain hal kalau misalnya Anda bertanya ini, Bang, saya gagal bayar, saya telat bayar 1 hari atau 2 hari di aplikasi ini. Tiba-tiba data saya disebarkan, Bang. Itu apa yang harus saya lakukan, Bang? Itu cocok. Saya yang memberi arahan kepada Anda. Ya. Tapi kalau Anda bertanya, Bang, saya gagal bayar di sini, sebar data nggak? Ya saya nggak tahu, ya Anda yang lebih tahu di posisi itu. Kalau saya bilangin, dulu iya. Ya dulu dengan sekarang pasti beda. Nggak akan bisa saya angkat pengalaman di masa lalu untuk Anda hari ini. Ya, nggak bisa. Cuman yang bisa itu, misalnya, Bang, saya disebarin data nih, Bang. Kayak mana saya harusnya bersikap? Boleh nggak saya men-stop pembayaran ini secara online? Boleh, itu memang harus. Ya. Kenapa kita harus men-stop pembayaran secara online ketika data kita disebar? Supaya penyebaran data ini tidak selalu dilakukan oleh debt collector. Ya. Tapi kalau kita membayar ketika data kita disebarkan, kemungkinan besar penyebaran data tetap akan dilakukan debt collector. Karena debt collector selalu berhasil dalam hal itu. Ya. Itu bagus. Misalnya lagi, ada debt collector nih, Bang. Dia mau ngancam mengambil barang saya. Itu cocok, saya memberi arahan. Saya bilang dasar dia ngambil barang itu dari mana? Ya, ada nggak perjanjian sebelumnya? Sementara untuk penyitaan barang-barang ini harus berdasarkan putusan pengadilan yang jelas, tapi bukan menyangkut utang pinjol. Ya, makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, mental perbaiki, logika dijalani, jangan menakut-nakuti diri sendiri. Kalau pertanyaan Anda seperti itu, Bang, saya galbay di 1, 2, 3 aplikasi. Sebar data nggak? Itu Anda menakuti diri Anda sendiri. Sementara faktanya harusnya Anda yang lebih tahu. Karena Anda yang gagal bayar di situ. Ada nggak orang sekitar yang komplain? Kalau ada berarti data Anda disebar. Kalau nggak ada berarti nggak. Ya, makanya saya bilangin. Ya, buat teman-teman coba. Itu mungkin Anda posisinya sedang panik. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Entah pertanyaannya, kalimatnya memang tepat seperti itu.
atau memang ada kosakata yang tertinggal. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, baik saya berada di TikTok, saya berada di Instagram, saya berada di YouTube, pertanyaan itu selalu ada. Saya galbay di sini bang, sebar data nggak? Udah tahu dia galbay, gagal bayar. Di sini yang tahu sebar data ya Anda, ya. Karena Anda yang mengalami di situ, gitu loh, ya. Itu buat teman-teman semuanya. Makanya posisi panik jangan dipaksakan untuk memikirkan masalah-masalah yang ada. Kalau soal Anda gagal bayar dan telat bayar, itu soal biasa. Tapi kalau Anda sampai gali lubang tutup lubang, ini baru luar biasa. Dan ini kemungkinan besar Anda tidak akan bisa keluar dari permainan pinjaman online. Makanya saya bilangin, kalau tidak ada uang hari ini, lebih baik Anda gagal bayar daripada Anda mencari talangan dana di tempat lain gitu. Ya, atau Anda gali lubang tutup lubang di aplikasi lain, itu enggak bagus. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Cara apapun bisa kita lakukan, yang penting mental terjaga. Jangan panik, ya. Permainkan logika kita dan jangan menakut-nakuti diri kita sendiri, ya. Mau cara sejelek apapun cara itu, mau serendah apapun nilai cara itu, tetap cara itu akan bisa Anda pergunakan kalau 4 hal ini tidak ada dalam diri Anda, ya. Kurangi rasa takut, perkuat mental Anda, hadapi dengan tenang, selalu berdoa, selalu berusaha, jangan takut keluar rumah, ya. Tetap harus berusaha, kumpulkan uang Anda pelan-pelan. Kalau sudah terkumpul, negosiasikan pokok yang diterima, ya. DC nggak mau bang, itu urusan DC. Pinjol nggak mau bang, itu urusan pinjol. Yang penting urusan kita hari ini. Kita kumpulkan dulu duitnya, negosiasi pokoknya. Kalau mereka mau, kita bayarkan dengan perjanjian yang jelas. Kalau mereka tidak mau, kita terima risikonya. BI checking menanti kita. Oke. Beres kan? Nggak perlu rumit-rumit dengan hal-hal yang tidak semestinya kita pikirkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang